مرحبا أهلا النوادي. Makanya dulu di Makkah Khadimus Syarifain Haramain yang memimpin dua kota suci Makkah Madinah di zaman tersebut, sebelum munculnya kerajaan Saud dan sebelum munculnya mazhab Wahabi, itu adalah gubernurnya harus seorang syarif. Maka syarif yang terakhir yang memegang jabatan amir di Makkah dan di Madinah namanya Syarif Hussein. Syarif Hussein, beliau yang terakhir. Daulah Utsmaniyah runtuh karena kerjasama sekutu. Inggris juga di situ, negara-negara lainnya juga, mereka banyak ingin menjatuhkan Daulah Utsmaniyah. Dirubah sejarah sampai sekarang. Sejarah di Arab Saudi, kalau tanya orang-orang Arab Saudi tentang Daulah Utsmaniyah, karena peninggalan-peninggalannya masih banyak, bangunan-bangunannya, mereka mengatakan kami dulu dijajah oleh Daulah Utsmaniyah. Bagaimana dijajah? Dulu negara itu miliknya Daulah Utsmaniyah. Islam dirubah sejarah, orang Islam sendiri membenci orang Islam, mengatakan Daulah Utsmaniyah menjajah Arab Saudi. Syarif Hussein akhirnya kalah dalam peperangan, beliau hijrah ke Urdun, ke Jordania. Disitulah beliau membangun kerajaan, namanya Kerajaan Hashimiyah. Sampai sekarang raja-rajanya turunan Syarif Hussein. Kerajaan yang ada di Jordan sampai sekarang itu turunan daripada Syarif Hussein. Jadi pengaruhnya ini mau dipadamkan oleh orang-orang yang hatinya kotor. Ya, yuridullahu liyudfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menyempurnakan cahayanya. Ternyata Daulah Utsmaniyah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, coba ada gak turunan dari Daulah Umayyah? Bukan Utsmaniyah, Daulah Umayyah. Tidak ada. Habis. Tapi lihat turunan daripada Ahlul Bait, disebutkan Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, Ali Zainal Abidin, Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Hasan As-Sazili, Ahmad Ar-Rifai, Ibrahim Ad-Dasuki, dan masih banyak. Kalau Umayyah satu tidak ada. Padahal tujuan mereka itu ingin memunahkan Ahlul Bait. Itu pernyataan Fakhruddin Ar-Razi. Dan itu Nabi sudah prediksi jauh-jauh hari. Nabi pernah katakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la yuhibbuk illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq." Wahai Ali, yang cinta kepadamu dia beriman, yang membencimu dia munafik. Inilah firqah di dalam agama Islam yang namanya Nasibi. Ada temannya namanya Khawarij. Pemikirannya terbawa sampai sekarang, namanya Wahabiyah. Jadi Wahabiyah itu ada, bukan ahli sunnah wal jamaah, Wahabiyah. Enggak, itu Wahabiyah yang dulu, abad kedua, ini Fulan bin Fulan. Wahabiyah yang dimaksud oleh ulama, Wahabiyah yang ada di Saudi, didirikan Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa yang mengatakan? Saudara kandungnya yang mengatakan Wahabiyah. Bagaimana kalian mengatakan bukan Wahabiyah? Saudara kandung namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Keluarga mereka ahli sunnah wal jamaah, dia sendiri saja yang keluar dari firqah tersebut. Akhirnya saudaranya mengarang kitab berjudul As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi ala Wahabiyah. As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi ala Wahabiyah. Kitab ini dengan jelas mengatakan beliau menolak pemahaman saudaranya Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan menyebutkan inilah pemahaman baru namanya Wahabiyah. Ini saudara kandungnya yang mengatakan demikian. Kitabnya ada. Jadi Al-Wahabiyah bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena dari pemahaman teologi berbeda, penghormatan kepada Nabi juga berbeda, pemahaman usul fikih juga berbeda, pemahaman fikihnya juga
dari ulama-ulama mereka tidak menggunakan referensi yang jelas. Mazhab apa kira-kira yang diikuti? Malahan menyuruh orang untuk secara mandiri buat mazhab sendiri. Kan kalau disuruh cari Al-Quran dan Sunnah itu kan perintah untuk kita bermazhab masing-masing. Seakan ulama-ulama ini tidak ada fungsinya. Padahal kita tidak mampu memahami Al-Quran. Kita membaca Al-Quran saja harus ada guru. Kalau guru tidak mengajar, kita tidak bisa membaca Al-Quran. Itu hanya masalah membaca Al-Quran. Bagaimana dengan masalah akidah, masalah hukum, masalah tafsir, masalah hadis?